Salam Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat kita Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Di malam hari ini Bapak Ibu kita kembali mengadakan ibadah kul secara online karena situasi belum membaik, situasi belum kondusif, jadi kita tetap ibadah kul di rumah masing-masing saja. Saya percaya Bapak Ibu sekalipun kita beribadah kul di rumah masing-masing tetap ada sukacita dan selalu on fire dan selalu bersemangat Bapak Ibu, amin. Saya percaya kita harus selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terlebih bulan inilah bulan yang begitu luar biasa bagi kita, Desember, di mana kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sambutlah Dia, Sang Juru Selamat. Sambutlah Dia di dalam hatimu. Bukakan pintu hatimu supaya Tuhan hidup bersama saudara, supaya Tuhan tinggal bersama saudara dan saya, sehingga sukacita yang melimpah memenuhi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu topik firman Tuhan adalah diberkati tapi tetap bertumbuh dan on fire, ya. Diberkati tapi tetap bertumbuh dan on fire Bapak Ibu. Kita akan melihat firman Tuhan dari Matius, ya. Dari Matius 19 ayatnya yang ke-24 Bapak Ibu, ya. Matius 19 ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, lebih mudah katanya seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menandakan Bapak Ibu di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus, ya, kaya di dalam Tuhan, harus kaya rohani supaya kita bagian daripada orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah, di mana Tuhan katakan lebih mudah, ya, seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya, ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah salah menjadi kaya? Tentu tidak Bapak Ibu, ya. Menjadi kaya tidak salah, karena ya kita tahu kekayaan adalah berkat daripada Tuhan. Tinggal bagaimana kita, ya, untuk mempergunakannya untuk menjadi sebagai orang yang kaya di dalam Tuhan, baik kaya di secara materi juga Bapak Ibu. Ini yang kita perlukan, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, ya, kalimat di atas mencakup tentang motivasi, ya, cara mendapatkan dan sikap kita terhadap kekayaan yang Tuhan berikan. Bagaimana respon kita dan bagaimana kita menggunakannya, ya. Di sini kita belajar tentang diberkati tapi tetap bertumbuh. Apakah saudara diberkati malahan kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Banyak orang diberkati membuat dia nggak bertumbuh dalam Tuhan. Karena apa? Dia udah sibuk di dalam kekayaan yang dunia berikan, yang dia terima, ya, secara berlimpah materi yang ada, ya. Kita percaya, ya, berkat itu datang daripada Tuhan, kekayaan itu dari Tuhan. Tetapi kita harus juga kaya di dalam Tuhan, kaya rohani, harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita salah menjalani kehidupan akibat daripada kekayaan ataupun berkat yang kita terima, berkat yang berlimpah kita terima, malah kita membuat jauh daripada Tuhan. Itu tidak akan benar Bapak Ibu. Tetapi biarlah kita diberkati dan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, ya,
kita ini semua adalah orang-orang yang ingin masuk dalam kerajaan Allah. Jangan sampai lebih mudah seekor unta masuk dalam kerajaan Allah daripada seorang kaya, ya. Kita percaya, ya Bapak Ibu, ya, bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan ini supaya kita boleh memahami bagaimana kita untuk mempergunakan berkat-berkat Tuhan yang kita terima hari-hari ini, ya. Banyak orang kaya di dunia ini, ya, banyak orang kaya di dunia ini, tapi yang Tuhan inginkan, apakah orang kaya itu kaya juga di dalam Tuhan? Bukan hanya kaya dalam secara materi, keuangan, bahkan harta yang lain, tetapi kita harus kaya juga di dalam kerohanian, ya. Biarlah kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin mengenal Allah yang kita sembah, semakin kita membuat hubungan yang jauh lebih erat lagi kepada Tuhan pada hari-hari ini, Bapak Ibu. Karena kita belajar dari kitab Wahyu, Bapak Ibu, ya, di mana di jemaat Laodikia, ya, yang kita kenal adalah jemaat yang kaya raya, yang kaya secara materi, Bapak Ibu, karena usaha orang itu, pekerjaan orang itu berdagang emas, berdagang baju, bahkan hal-hal yang lainnya. Ini termasuk orang-orang yang terkenal, dan jemaat Laodikia ini adalah orang-orang yang sungguh diberkati. Tapi ya jelas di situ dikatakan dalam firman-Nya, firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini dalam kitab Wahyu 3, Bapak Ibu, ya, ayat 15 sampai kita baca 18. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Di sini dikatakan, Bapak Ibu, bahwa jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang kurang bertumbuh di dalam Tuhan, atau mereka ciri khasnya seperti tidak dingin dan tidak panas, suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku adalah orang yang paling dibenci oleh Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Biarlah kita di dalam Tuhan, ya, benar-benar orang yang seperti jemaat di Philadelphia, yang benar-benar setia dan taat kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya. Di sini dikatakan bahwa orang itu begitu diberkati berlimpah-limpah. Tetapi kita tahu apakah berkat yang berlimpah ini akan membuat mereka kayak tidak butuh lagi Tuhan. Banyak orang, Bapak Ibu, yang sudah menerima berkat yang berkelimpahan. Orang-orang yang kaya itu banyak sekali yang seperti di jemaat Laodikia ini seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Inilah makanya Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang seperti itu. Tuhan menginginkan agar kita benar-benar, ya, kaya di dalam Tuhan. Belilah emas yang dimurnikan dari Tuhan. Biarlah kita, ya, menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita membeli barang-barang yang panah, barang-barang yang sia-sia, tapi kita membeli barang yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Biarlah kita berpakaian kekudusan. Pakaian yang putih artinya kita harus kudus di dalam Tuhan, Bapak Ibu, ya. Biarlah kita dipenuhi selalu dengan Roh Kudus, hidup kudus, dan terima urapan minyak melumas matamu, urapan yang dari Tuhan,
yang akan selalu memenuhi kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan, supaya kita menerimanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kekayaan itu tidak akan bisa membeli kerajaan Allah. Itu tidak akan bisa memberi kita jalan masuk untuk kerajaan Allah. Tapi jalan satu-satunya untuk ke kerajaan Allah adalah melalui Yesus Kristus. Jadi biarlah kita kaya di dalam Kristus. Amin. Jadi bagaimana agar kita diberkati namun tetap bertumbuh dan on fire, Bapak Ibu? Bagaimana supaya kita diberkati dan selalu kita juga bertumbuh dan on fire, ya? Jangan sampai kita diberkati tapi tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak kita selalu bersemangat di dalam Tuhan, tidak semangat untuk melayani, tidak semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Tapi biarlah kita diberkati semakin membuat kita bersemangat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi bagaimana? Yang pertama, jangan mengejar kekayaan, Bapak Ibu, ya. Kita baca dalam 1 Timotius 6 ya, ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di sini dikatakan Bapak Ibu, supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, jangan kita mengejar kekayaan. Karena orang yang memburu-buru uang, yang cinta uang, akan membuat hidupnya semakin tersiksa, akan membuat hidupnya semakin terhempit oleh di setiap masalah dalam kehidupannya, sehingga tidak ada semangat lagi, sehingga tidak bisa dia selalu bersyukur karena ingin selalu kurang itu aja yang ada dalam kehidupan orang-orang yang mengejar kekayaan. Saya percaya setiap kita tidak ada yang mengejar kekayaan, karena kita sudah memiliki iman yang kuat bahwa sesuai dengan firman Tuhan, ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, ya. Susah payah tidak akan menambahnya. Itu yang kita ingat firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kalau kita bersusah payah itu tidak akan menambahkannya. Sekalipun kita memburu uang, kerja 24 jam, tetapi kalau Tuhan memberkati orang-orang yang sedang tidur pun, kalau Tuhan sudah berkati, dia akan menerima berkat yang berlimpah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang selalu memberikan hati kita untuk Tuhan, cinta kita untuk Tuhan, bukan memberikan cinta kita adalah untuk uang atau materi. Di sini dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bisa kita jatuh, iman kita bisa hancur, iman kita bisa runtuh. Karena apa? Cinta uang selalu berkekurangan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, ya, kita sadari kita butuh uang, tapi jangan sampai cinta uang. Uang itu kita perlukan. Biarlah uang itu kita perlukan untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk memperlebar dan memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Tetapi orang yang cinta uang akan tidak bisa bertumbuh dan on fire di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah ya yang harus kita lakukan. Jangan mengejar kekayaan, karena kita tahu tadi kalau kita mengejar kekayaan, kita akan dibawa dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu yang akan mencelakakan kita kalau kita mengejar kekayaan, kalau kita cinta uang. Biarlah kita selalu, ya, hidup di dalam kecukupan yang Tuhan berikan, seperti doa Bapa kami yang di sorga. Di situ dikatakan berikanlah makanan secukupnya, mintalah secukupnya kepada Tuhan. Dan kita percaya, ya, Tuhan selalu cukupkan buat kita. Kita adalah ciptaan yang paling istimewa, yang paling luar biasa Tuhan buat.
Oleh karena itu jangan khawatir ya. Jangan sampai kita karena berkelebihan kekhawatiran kita membuat kita semakin mengejar kekayaan ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, cukupkanlah dirimu dengan berkat Tuhan yang ada sekarang ini. Yang kedua, bagaimana agar kita diberkati dan tetap bertumbuh dan on fire. Jangan menggantungkan pengharapan kepada kekayaan ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 ya. Di sini dikatakan, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Bapak Ibu, di sini dikatakan jangan menggantungkan pengharapan kepada kekayaan, tapi biarlah kita menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hanya bergantung kepada Tuhan kita Bapak Ibu. Jangan sampai kekayaan. Jangan kita merasa kekayaan itu yang akan membebaskan kita dari segala sesuatunya, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan kita selalu hidup bersemangat karena kaya, belum tentu Bapak Ibu ya. Tetapi orang yang selalu bersemangat, orang yang selalu bersukacita, yang hatinya penuh dengan damai sejahtera adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, sehingga hati damai sejahtera, hati yang tenang akan kita miliki. Tetapi orang yang menggantungkan diri kepada kekayaan, pengharapannya pada kekayaan, itu tidak akan membuat ketenangan dalam kehidupannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hanya bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan selalu on fire dalam melayani Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu ya, kita tahu ya yang Tuhan Yesus mengajarkan kita ya, di mana Tuhan mengajarkan kita supaya kita ini benar-benar ya selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya, seperti dalam Lukas Bapak Ibu ya, di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 ya. Lukas 12 ayat 16 sampai 21, demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dan hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ini di mana satu perkataan orang kaya yang bodoh Bapak Ibu ya, di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 17 tadi ya. Sampai 21. Di ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu, di sini dikatakan ya, di mana orang yang menggantungkan kehidupannya dalam kekayaannya, seorang kaya yang bodoh, dia kira apa yang dia sediakan itu akan menyelamatkan dia di hari-hari yang mendatang. Tetapi Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah mengambil nyawanya, mengambil jiwanya, apa yang mau dia lakukan lagi? Apa yang mau dia perbuat? Ya, untuk siapa harta benda kekayaan yang dia simpan? Semuanya tidak akan bisa dia bawa. Ya, hanya apa yang bisa dipakai aja yang bisa dibawa. Ya, saya percaya Bapak Ibu, di sini kita diperingatkan ya, supaya kita ya jangan sampai
menyimpan di dalam hati kita ini adalah harta-harta duniawi, tapi harta kita biarlah kita simpan dalam sorga. Dalam hati kita ini hanya adalah yang tersimpan yaitu hanya firman Tuhan. Jangan sampai kita di dalam hati dan pikiran kita hanya memikirkan hal-hal duniawi, Bapak Ibu. Tapi biarlah ya, karena kita ingat seperti firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Biarlah harta kita ada di dalam surga dan hati kita juga selalu dalam surga, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang kita jelas tahu ya apa yang dialami oleh Ayub, orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bagaimana Tuhan berkuasa untuk menghabiskannya semuanya juga dalam sekejap mata, tetapi Tuhan juga bisa mengembalikannya juga dalam sekejap mata. Itu yang Tuhan lakukan, itulah kebesaran Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita menggantungkan pengharapan kita kepada kekayaan, menggantungkan pengharapan kita kepada apa yang kita miliki hari-hari ini, tetapi bergantunglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kita diberkati namun bertumbuh, ya? Pergunakanlah kekayaan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita pergunakan kekayaan yang ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi orang lain, Bapak Ibu. Kelola apa yang kita terima hari-hari ini. Berkat apa yang kita terima daripada Tuhan, biarlah kita bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Seperti firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Daus dalam grup tadi ya, dalam pagi hari, sungguh luar biasa memberkati kita. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Mari pergunakan berkat yang kita terima pada hari ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus lebih memberi, kita harus banyak memberi, Bapak Ibu ya. Menjadi berkat bagi orang lain adalah menjadi tujuan kita, tujuan hidup kita. Kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Inilah firman Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa saya bagikan di dalam kul kita ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kita tutup firman Tuhan. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan-Nya Tuhan. Kami bersyukur segala berkat kasih anugerah-Mu. Pada malam hari Bapa, kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, mulai dari anak balita, remaja, dewasa, sampai orang tua. Berkati semua jemaat kul SIB Philadelphia dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati setiap rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau berikan kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya Tuhan, kami selalu bertumbuh dan on fire dalam kul. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu kami akan diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri selalu berkata-kata bagi kami semuanya Tuhan, sekalipun hamba sudah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami setiap usaha kami, kuduskan, sucikan kami. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Kami syukur, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah kul online ini, selalu dalam semangat. Amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya.